Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan pemerintah, para pejabat kelurahan BT, pribadi Bapak Hasbi, atau titanya, yang kami hormati, pengurus masjid dan pengurus gereja, yang kami hormati Bapak RT, yang kami hormati pengurus tokoh agama, tokoh wanita, yang kami hormati saudara saya Pak Makmur, Pak Makmur ini sudah lama bersama, jalan silaturahmi, bersama dengan Ibu Fitri, sejak tahun 2005, sudah puluhan tahun, dan pengurus DPA, adik-adik yang ada di belakang, inilah generasi pelanjut kita yang menebarkan generasi emas yang akan melanjutkan pembangunan agama, bangsa dan negara kita. Tentunya butuh bimbingan dan penerangan bagi kita semua, perhatian terutama dari pemerintah dan para ibu-ibu. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya atas izinnya kita bertemu di tempat ini, itu dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan kita memperingati Maulid. Saya tinggal di Warah, Perumahan Cempaka, kerja di kantor KUA Warah. Setelah kemarin Ibu Jana Gede Dimas monitoring di KUA Warah, ada kesempatan, insya Allah karena mulai awal, bahkan sebelum masuk Rabiul Awal sudah ada yang laksanakan Maulid. Karena pada intinya memang tidak ada di kewajiban bila nanti Rabiul Awal dilaksanakan. Kami hanya memperingati, bukan ibadah makdah, karena beda kalau sholat Jumat, Idul Fitri, ibadah waktunya. Kalau Maulid memperingati tidak ada. Ada yang sebelum Rabiul Awal, bahkan ada sesudah. Kami sudah masuk akhir, jadi ini belum 29, jadi masih masuk bulan Rabiul Awal. Selanjutnya, marilah kita mengirimkan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdampari. Kenapa saya katakan yang dialah Nabi yang terbaik. Dialah Nabi yang tersabar. Dialah Nabi yang terbanyak tantangannya. Dialah Nabi yang tergagah. Kalau isinya tergagah Pak Guru. Karena bagaimana gagahnya Nabi Yusuf, katanya 70% kegagahan ada sama dia, ternyata Nabi kita lebih gagah lagi dari Nabi Yusuf. Bagaimana sejarah Nabi Yusuf. Kemudian dia adalah Nabi yang terbaik akhlaknya, dan dia adalah Nabi yang terakhir. Tapi dia adalah Nabi yang terkurang juga hartanya. Karena kalau ada hartanya, dia tidak bisa tidur sebelum disedekahkan. Inilah
inilah hadirin Allah Subhanahu wa taala yang jalan Nabi yang tercinta kepada umatnya. Sampai-sampai karena cintanya Nabi kepada kita, sudah nafas sudah sampai di tenggorokan masih diingat. Ya, siapa yang diingat? Ya, itu kita semuanya. Dan oleh karena itu wajarlah kalau kita memperingati ada dua hal yang sangat penting sebenarnya. Yang pertama itu berdiri Rasulullah. Yang kedua yang mau digali kembali yaitu ibadah Rasulullah. Karena ini tujuan dua umum, ya, pribadinya dan bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana hubungan kepada Allah, bagaimana hubungan kepada sesama manusia, bagaimana hubungan kepada alam sekitar. Ya, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia ibadah bengkak-bengkak kakinya. Ya. Walaupun dia sudah diampuni Allah, sudah jalan ke surga, tetapi dia bersyukur, ya, sampai bengkak kakinya beribadah kepada Allah. Ya. Bagaimana hubungan kepada manusia? Ya. Rasulullah, bagaimana hubungan kepada anak-anak, bagaimana hubungan kepada teman, bagaimana hubungan kepada lawan, bagaimana hubungan kepada umatnya, sehingga dia berhasil memimpin agama sekaligus memimpin negara. Ya, di Madinatul Munawwarah bukan hanya memimpin agama yang menyebarkan agama Islam sampai perjuangannya sampai kepada kita. Ya, begitu beratnya daripada perjuangan Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu dalam memilih pemimpin, apalagi sekarang ini dekat-dekat pemilihan caleg, ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya. Kalau pemilihan wali kota mungkin nanti bulan 10 kayak bulan 9 kali maju. Ya, ya. Jadi seperti ini. Ya. Ini tanggal hari Valentine kayaknya itu tanggal 14 Februari. Ya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana memimpin memilih seorang pemimpin. Ya, yang pertama yaitu keterangan Rasulullah yang adalah jujur. Ya. Bagaimana kejujuran Rasulullah SAW? Yaitu apa yang ada dalam hatinya itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu yang dilaksanakan. Ya. Beda kita, lain diucapkan, lain di hati kita, lain juga di jamaah. Iya. Bagaimana cara jujur? Ya, jujurnya itu 3 syarat. Ya. Apa yang diucapkan itu dalam hatinya, dan apa yang diucapkan itu yang dilaksanakan. Itu satu kata dan perbuatan. Nah, inilah kalau kita mau pilih pemimpin. Ya. Yang kedua amanah. Ya, karena pemimpin adalah amanah, akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin adalah ditanyakan. Kita mencontoh satu kaum, maka akan dipertanyakan. Ya. Pemimpin negara ditanyakan negaranya, pemimpin keluarga ditanya keluarganya, pemimpin rumah tangga ditanyakan rumah tangganya, ibu-ibu pemimpin, dipimpin harta dan anak-anaknya. Ya, ini kan sangat berat, ya, karena anak-anak itu ya harus butuh kasih sayang, ya, butuh pengajaran, butuh bimbingan, kesabaran yang luar biasa. Apalagi kalau diajar mengaji, ya, ada yang cepat paham, ada juga yang lama, ya, ada yang main-main. Ya, inilah sehingga butuh kesabaran. Hadirin sekalian, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya kita adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi orang dipilih adalah amanah. Yang ketiga adalah taklid. Ya. Menyampaikan, saling mengingatkan.
Ya. Nilai tujuan diciptakan khalifah itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar billah. Ya, kita diciptakan untuk apa? Ta'muruna billah, mengajak kepada Allah, mencegah kepada kemungkaran. Ya, tabligh, saling mengingatkan. Ya, kalau suami yang hilaf, istri yang mengingatkan. Istri yang tidak salah, suami yang mengingatkan. Ya, saling mengingatkan, tidak saling menyalahkan. Ya, ini sehingga di kawal itu ya bagaimana kita dari awal bagaimana membangun keluarga sakinah. Ya, termasuk pembinaan stunting. Kebetulan tadi mewakili Kementerian Kepala Kantor, ya, nah, langsung ditolak jadi baca doa. Nanti baca langsung disuruh, kan? Ya, diamanahkan. Ya, tapi namanya diamanahkan, ya kita laksanakan. Ya, ini sangat gencar pemerintah. Bagaimana untuk mempersiapkan generasi pelanjut ini menjadi siap untuk menghadapi segala tantangan. Ya. Inilah kita kembali menggali bagaimana Rasulullah. Karena Rasulullah SAW dia sebagai seorang pemimpin, dia sebagai seorang pengusaha, dia seorang pengembala, dia juga seorang petani. Jadi semua sudah dilaksanakan. Jadi tinggal bagaimana kita menggali kembali, ya, bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Ya. Sehingga akhlak Rasulullah, nah ini bukan hanya kita yang mengakui, disayang oleh umatnya, kemudian dikagumi dan disadari oleh para lawan-lawannya. Dia sangat penyayang, disayangnya tidak melihat dia warna kulitnya, tidak melihat daripada tinggi besarnya seorang, kaya miskinnya seseorang, ya, tapi Rasulullah sama semua, orang kaya, orang miskin, dan sayang kepada anak yatim. Ya, apalagi kalau orang jompo, ya, janda-janda tua. Ya, sekarang kita janda pirang. Ya, kalau Rasulullah tidak, semuanya. Ya. Jangan sekalian dibilang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, nah, itulah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Dialah manusia yang terbaik. Ya, bila kami ibu biasa berselawat. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Iya, salawat ini pekerjaan, ya, bukan hanya kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk naik haji, Allah tidak naik haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan untuk bersedekah, tetapi Allah tidak bersedekah. Tapi salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, maka diperintahkan kepada kita untuk bersalawat. Salawatnya Allah untuk apa? Kepada Rasul, yaitu kasih sayang Allah kepadanya. Ya. Apa fungsi salawat malaikat? Yaitu memohonkan ampunan kepada Rasul. Ya. Kemudian apa fungsi salawat bagi kita? Tidak ada fungsi bagi Rasul, karena dia sudah tidak perlu doa, karena Allah sudah mendoakan. Tetapi salawat itu akan kembali kepada siapa yang bersalawat. Ya, kalau kita bersalawat, doanya itu akan kembali kepada kita. Iya. Siapa yang bersalawat kepada Rasul sebanyak 1 kali? Man shalla alaihi wahidan, kata Rasulullah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Iya. Kalau Allah saja sudah bersalawat mendoakan kita untuk selamat, maka insya Allah kita akan semua menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita banyak bersalawat.
saja. Ya. Nah itu. Nah, kemudian yang keempat adalah memilih pemimpin, dia harus dengan papana, yang punya keahlian, ahli di bidangnya. Ya, misalnya mau mengaji ya Pak Surani. Ya, karena kalau saya mengaji, nah, mungkin orang sedikit sedikit, karena belum bisa dibedakan lagu sika, lagu ras, hijaz, nahwa, ya bayati, lagu ras, lagu ya bayati pembuka, lagu penuh, lagu sabah, ya itu sama kalau Pak Surani pasti sama. Iya, karena ahlinya. Ya, di mana-mana saya di Barat kepala Kawah sering-sering ketemu. Ya pindah lagi di Warak sering-sering ketemu. Di Mauli sering-sering ketemu. Iya. Ya, alhamdulillah dikasih suara yang bagus ya. Ini Al-Quran Bapak Ibu. Karena orang yang ahli Al-Quran, ya, maka bacaan itu nanti akan menemani dalam kubur. Apalagi kalau ada anak yang hafizah, ya, minimal 10 keluarganya nanti akan berikan syafaat dari kemudian. Jadi ajar anak mengaji. Iya. Minimal 1 anak, tak 2. Ya bahkan 40 yang bisa diberikan syafaat dari kemudian. Ya di hadis lain. Ya. Kalau Pak Lurah ya ahli pemerintahan, jadi cocok jadi pemerintah. Mudah-mudahan jadi camat, bisa jadi wali kota Palu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Hadirin wa hadirat jemaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita? Cinta Rasulullah bukan hanya pada saat dia berkorban harta, diri, jiwa dan raganya, bahkan keluarganya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat dia meninggal dunia, pada datang malaikat mau mencabut nyawanya. Ya. Maka datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Allah sudah mengambil kamu. Apa dikatakan Rasulullah? Apa bagian untuk umatku? Ya. Maka Jibril kembali kepada Allah. Apa untuk umatnya? Ya. Maka hadirin yang berbahagia, Jibril menyampaikan, umatmu semua kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Semua umatmu akan masuk ke dalam surga ya Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Illa maya aba, man atani faqad aba wa man asa faqad ya'ba. Yaitu siapa yang mengikuti sunnah-sunnahmu, mengikuti perintah Allah, maka itulah yang mau. Nah, itulah yang masuk surga. Ya. Jadi kalau kita mau dijamin kalau masuk surga, ikuti sunnah-sunnah. Bagaimana sunnah dipelajari? Kalau orang tua kita dulu, ya memang kita diajari, kita diayu oleh orang tua kita. Ya, itu yang dinyanyikan. Nah, beda sekarang. Nah, kalau orang tua kita dulu menyanyi, kalau diayu, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Ya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta semesta. Tapi sekarang itu dia mau lihat ikan di gelas kaca. Sudah tidak ada lagi lagu-lagu. Ya. Padahal itu akan tertanam. Ya. Coba lihat orang-orang yang mau jadikan anaknya artis. Ya. Baru dihadirkan itu, tip disimpan memang di parunya. Iya. Karena itu akan terekam ke dalam, itu baru melahirkan, artinya baru dihamilkan. Iya, apalagi kalau anak itu sudah lahir. Karena anak itu Bapak Ibu sifat kertas kosong. Iya.
Semua anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan kosong. Ya, fa'awahu, nanti orang tuanya dia membentuk. Dia mau menjadi majusi, menjadi Nasrani, menjadi apa, tergantung dari kita. Itu dari awal. Ya. Jadi untuk membina generasi Islam ya memang harus dari awal. Ya. Pada saat kecil dengan kasih sayang 2-3 tahun. Kalau 3 tahun jangan kita mandi dulu. Ya, kalau 2 tahun berhenti. Maka tidak ada orang yang mengingat waktu dia menyusui sama ibunya. Ada di sini yang mengingat waktu menyusui. Ya, berarti itu memberinya belum. Tapi kalau sudah 3 tahun, jangan temani anak tidur. Karena anak tidur demikian. Karena terekam itu apa? Biasa anak memperhati, anak ini dari orang tua kalau mau. Iya, ada etikanya. Anak-anak kalau mau dididik, kasih sayang. Nah, kalau masih kecil jangan marah. Kalau sudah besar-besar, itu ini tidak boleh, ini boleh. Ya, sudah mulai diajar. Ya, kemudian kalau sudah balik, dipisahkan misalnya saudaranya tidur. Iya, hadirin oleh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ini cintanya Rasul kepada kita. Ya. Sampai meninggal masih ingat. Siapa yang diingat? Sudah jadi surga. Yaitu umatku. Ya sudah dijamin di surga kalau kita mencontoh. Ya, dari awal kecil kita pelajari sunnahnya. Ya, bagaimana cara tutur kata Rasulullah, bagaimana menyambut tamu Rasulullah, bagaimana kalau bertamu Rasulullah, bagaimana akhlak dalam rumah tangga, bagaimana berbicara sama anak-anak. Kalau Rasul berbicara sama anak-anak, ya Rasulullah tinggi, anak-anak rendah. Kalau Rasul berbicara, dia tidak berbicara berdiri, dia duduk sama dengan pertama anak-anak saja dimuliakan. Nah, bagaimana dengan sekarang etikanya? Jauh sekali. Ya. Berbicara dengan orang tua, sungguh luar biasa penghormatan. Dia seorang nabi. Ya. Kemudian sekali. Kemudian yang kedua diingat oleh Rasul An-Nisa, ya perempuan. Ya, ini perempuan sangat luar biasa menjadi tantangan negara. Ya, karena perempuan artinya negara. Kalau bagus perempuannya, yakin negara itu akan bagus. Tapi kalau perempuannya sudah tidak ada malunya, perempuan negara itu akan rusak. Iya. Coba bagaimana perlunya perempuan, ya untuk dididik dengan baik. Ya, generasi perempuan. Karena Rasul bersabda, siapa yang punya 2 anak perempuan, kemudian dia pelihara dengan baik, didik ilmu agama, dinikahkan dengan orang yang baik-baik, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia masuk dalam surga. Ya, sehingga ya, orang bergembira kalau melahirkan anak perempuan. Ya. Karena itu dijamin kita oleh Allah surga kalau kita dididik dengan baik, tidak dibiarkan. Ya, dibimbing menjadi istri yang solehah, bukan istri yang salah. Karena banyak sekali yang hadir karena perempuan tidak kuat dengan tantangan terutama karena ekonomi. Nah, banyak sekali menggelar dakwah dan banyak sekali menggugat di pengadilan agama. Ya. Di Sulawesi Selatan perceraian tiap tahun minimal 14.000 dan 11.000 itu perempuan yang menggugat. Ya, apa masalahnya? Kebanyakan masalah ekonomi, tidak kuat. Ya, apalagi kalau di kota. Ya, kayak hidup. Ya, kayak hidup. Iya, apalagi setiap pengantin baru bajunya. Ya. Setiap bertemu jadi salib, malu pakai 2 kali baju. Iya, ganti terus. Pada suami penghasilannya berapa? Sampai cicil semua. Habis bulan tidak cukup lagi dibayarkan. Iya, itu karena. Ya, jadi kita harus sehingga itu kalau pengantin diajarkan dari awal. Ya. Ya, kalau perempuan sabar, mampu mengatur ekonomi rumah tangga, bersyukuri rezeki dari suaminya. Ya, apapun dia sedikit digunakan, banyak bagaimana dikelola, maka insya Allah rumah tangga itu bahagia. Tapi kalau perempuan tidak tahu mengatur rumah tangganya, inilah awal daripada problem sama masalah yang ada. Iya, banyak sekali ada yang bahkan baru 1 tahun, ada yang 1 anaknya, ada yang 2 anaknya tidak datang. Ya, ada yang hilang buku nikahnya, minta lagi diberikan. Mau apa? Mau cerai? Mana tahun lalu dinikah kamu lagi cari sih? Kalau berusaha.
Iya, luar biasa sekarang Bapak Ibu. Yang pertama masalah ekonomi itu muncul juga kekerasan karena banyak tuntutan ada laki-laki, ya, terjadi kekerasan rumah tangga. Itu sumbernya semua. Ya, jadi justru itu kita harus mendukung program pemerintah, kita berusaha, ya, tanam cabai yang banyak-banyak, ya, tanam pisang, ya bagaimana kita selesai. Tidak ada cabai. Iya. Tidak ada pisang, tidak ada lahan Kalau palutan. tidak ada cabai, akan disebelah di rumah. Kalau saya sudah lama tanam cabai, jadi di rumah itu ya. Tanam pisang juga ada, saya sudah beli di Bandung. Serupai. Jadi tidak boleh lagi cabai di rumah. Nah, ya, karena itu ya, minimal cabai tidak dibeli. Ya, kan kalau di kebun tidak cabai, kurang sip. Jadi melalui itulah kita harus melihatnya kita ibu-ibu adalah ibu yang salehah. Ya, sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW. Kalau ada suami yang banyak, bersyukuri. Kalau kurang kita harus bersabar. Karena namanya rezeki itu pasang surut seperti air lautan. Ya, tidak selamanya naik, tidak selamanya juga tidak ada. Ya, cuma kita diberi kesabaran. Ya, kemudian yang terakhir pesannya Rasulullah itu as-salat, as-salat, as-salat. Salat. Ya. Walaupun bagaimana susahnya kita, walaupun bagaimana menderitanya kita, walaupun bagaimana kehidupan, tapi kalau selama kita jaga salat kita, maka insya Allah semuanya bisa dilewati. Ini tiang agama, ya salat. Ya. Sehingga pentingnya salat ini, ya muru auladakum salat. Baru 7 tahun anak kita perintahkan untuk salat. Ya. Kalau saya bertanya ibu di sini, kalau 7 tahun di sini kena salat. Adanya di salat anaknya. Iya. Karena kalau masih muda diajar, maka seperti yang kita mengukir di atas pasir. Tapi kalau sudah tua baru mau disuruh ya. Seperti Mikali yang keras berbeda kita menyatakan kembali. 10 tahun tidak sholat, ya tidak boleh dibiarkan. Kata Rasulullah dipukul, tapi jangan yang menyakiti. Karena sekarang kekerasan rumah tangga, ya biar anak kita dipukul, kita jadi penjara. Anak sekolah dimarahi sama kepala sekolahnya, dikata apa gurunya? Nah, sampai kita boleh saya. Ya, naudzubillah saya ini diberikan. Ya. Kita memukul bukan menyakiti tapi mendidik. Ini tantangan kita ke depannya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan maulid ini ketiga. Sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa Rasulullah manusia yang terbaik, yang termulia, yang paling banyak tantangannya, yang paling sabar, dan kesabarannya ini yang paling menyayangi kita. Kalau jangan kita sia-siakan sayangnya Rasulullah kepada kita. Marilah kita balas sayang Rasulullah dengan apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya, yaitu bagaimana kita menjaga pribadi kita, akhlak kita, memperbaiki hubungan kepada Allah sama manusia, dan terutama sholat kita, karena sholat ini merupakan pegangan di agama kita. Yang orang berpegang sholat, maka insya Allah pasti apapun tantangan itu bisa kita lewati dengan baik. Ya, sehingga Bupati Morowali, ya kita kenal sebelum ada perusahaan, dia adalah bupati yang terbelakang. Tapi apa sekarang? Gerakannya bupatinya di sana, yaitu gerakan salat berjamaah. Maka turun keberkahan dari Allah, muncul kekayaan alam, masyarakatnya makmur, bahkan orang datang di sana bekerja banyak dari sini. Ya, hidupkan agama Allah, hidupkan masjid. Ya, dengan caranya bagaimana? Yaitu latihan kita jangan meninggalkan takbiratul ula selama 40 hari 40 malam. Ini latihannya. Jadi kalau 39 hari tertinggal kita ulang lagi. Ya, kata Rasulullah, kalau kita sholat tidak tertinggal takbiratul ula selama 40 hari 40 malam, maka Allah berikan kebebasan. Yang pertama itu sebelum nanti yang terbebas dari api neraka. Mungkin ini yang saya sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk senantiasa berbuat yang terbaik buat keluarga kita, negara kita, mendidik anak kita dengan baik, dan masih mempertemukan Allah di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekiranya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi